Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dedi Kurniawan di channelnya Gria IT Gadungan. Pada kesempatan kali ini atau episode kali ini, saya akan mencoba membahas paket ujian kompetensi kejuruan program studi teknik komputer dan jaringan. Saya akan mencoba membahas paket soal keempat tahun ajaran 2022-2023. Nah, teman-teman bisa membaca soal yang sudah teman-teman dapatkan. Di sini saya menggunakan Mikrotik Routerboard 941, satu buah hub, kemudian satu buah komputer untuk uji koneksi LAN atau jaringan lokal, kemudian satu buah handphone untuk uji koneksi hotspot. Sebelumnya kita harus setting Mikrotik kita kembalikan ke pengaturan awal dengan menggunakan aplikasi Winbox. Artinya kita harus mereset terlebih dahulu Mikrotik kita melalui menu New Terminal. Kemudian teman-teman bisa tuliskan sistem reset, lalu tekan huruf Y, kemudian tunggu sampai Mikrotik terreset atau kembali ke pengaturan default. Setelah selesai, biasanya Mikrotik akan logout sendiri. Kemudian kita tunggu sampai login kembali. Kemudian muncul seperti ini, teman-teman bisa klik remove konfigurasi, artinya seluruh pengaturannya kita hilangkan. Oke, pertama kita akan mengatur interface terlebih dahulu ya teman-teman. Kita ganti terlebih dahulu nama-nama interface-nya. Ether 1 kita gunakan atau kita hubungkan nanti ke jaringan internet atau ISP kita ya teman-teman. Kemudian Ether 2 akan kita gunakan untuk jaringan lokal atau LAN. Kemudian yang terakhir adalah WLAN, karena 941 sudah dilengkapi dengan wireless, kita aktifkan. Kemudian di tab generalnya kita tambahkan saja namanya hotspot. Kemudian di menu wireless, mode station teman-teman rubah menjadi AP bridge. Kemudian bandnya kita ganti BGN, 20 BGN. Kemudian SSID-nya kita sesuaikan, berarti kita mulai mengerjakan nomor 12 terlebih dahulu. SSID-nya adalah nama peserta didik. @proxy UKK. Seperti ini ya teman-teman, tanpa ada password, lalu kita klik OK. Nah, kita sudah menyelesaikan satu soal uji kompetensi ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengatur IP address di LAN 1, LAN 2 atau Ether 2 dan jaringan wireless kita. Nah, ini teman-teman bisa mengerjakan nomor 4 terlebih dahulu, kemudian nomor 6, dan selanjutnya nomor 11. Oke, teman-teman masuk ke Winbox kembali, melalui menu IP, kemudian klik addresses. Kita tambahkan, kita sesuaikan dengan ISP yang kita punyai. Saya mempunyai ISP 192.168.1.1. Jadi saya gunakan saja 1.10 yang tidak terpakai, /24, kemudian ganti internet atau ISP. Kemudian kita coba uji koneksi ke ISP kita ya teman-teman, atau jaringan internet kita. Ya, ini sudah connect dari Mikrotik ke ISP. Selanjutnya kita tambahkan lagi jaringan lokal 100.1/25, sama seperti tadi 192.168.100.1/25 kita ganti ke LAN. Kemudian
Soal nomor 11, jaringan wireless 200.1/24 192.168.201/24. Interface kita ganti atau ke WLAN hotspot. Oke, pembuatan IP address sudah selesai. Selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi DNS dan gateway sesuai dengan ISP nomor 1 dan nomor 5 ya teman-teman. Kita kerjakan terlebih dahulu IP DNS, kemudian teman-teman bisa masukkan 888, kemudian klik ini untuk secondary DNS nya 8844. Jangan lupa klik allow remote request. Kita coba tes terlebih dahulu ping ke 8888. Ini masih belum terkoneksi ya teman-teman, karena kita belum memberikan gateway ya teman-teman. IP gateway routers ya, menunya routers, kemudian tambahkan klik gateway, masukkan alamat gateway. Ini yang punya saya 1.1 ya teman-teman, tandanya ini. Kemudian kita coba tes ping kembali, ternyata sudah connect ya teman-teman. Ini berarti berhasil. Selanjutnya kita akan membuat firewall tabulasi NAT. Kemudian tab general biarkan channelnya screen NAT. Out interface kita ganti ya teman-teman. Kita ganti ke Ether 1. Kemudian action kita klik mesh query. Oke. Dengan begini soal nomor 1 dan nomor 5 kita sudah selesaikan. Selanjutnya teman-teman bisa mengerjakan nomor 7 dan nomor 13. Masuk kembali ke Winbox, DHCP server, LAN terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian next. Nah ini kita atur sesuai soalnya, yaitu sebanyak 99 klien. Kita ganti 2 sampai dengan 100. Ini teman-teman boleh ganti, boleh tidak ya list time-nya. Kemudian untuk hotspotnya kita berikan DHCP-nya juga sebanyak 99 klien ya teman-teman. Sama yang 254 ini kita ganti saja ke angka 100. Oke, tanda merah bukan berarti salah ya teman-teman. Ini nomor 7 dan nomor 13 ya teman-teman sudah kita selesaikan. Oke, selanjutnya kita tes komputer saya terlebih dahulu. Apakah sudah diberikan IP secara otomatis atau belum? Nah, di sini DHCP ya teman-teman. Artinya komputer akan diberikan IP otomatis. Kita coba koneksikan. Nah, di sini tandanya IP kita sudah diberikan IP secara otomatis 100.100 ya teman-teman. Kita coba gunakan untuk membuka internet terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini menandakan mikrotik kita sudah terkoneksi dengan internet. Selanjutnya teman-teman bisa mengerjakan yang nomor 2 ya teman-teman. Itu mencocokkan jam kita atau waktu melalui SNTP client. Nah, teman-teman bisa klik enable di primary NTP server, ketikkan 0.id.pool
titik .ntp dan titik .org. Kemudian teman-teman bisa copy ke secondary NTP server 0 ini kita ganti 1, klik apply. Jika seperti ini berarti settingan kita sudah benar. Namun jika ini berwarna merah ketika diketikkan tadi, teman-teman bisa masukkan IP SNTP-nya ya teman-teman. Misalnya seperti ini, ping 0.id untuk mendapatkan IP ya. Kalau punya saya tadi otomatis ya teman-teman. 0 id pool ntp.org. Kita enter, Ctrl C untuk berhenti. Nah, ini IP address-nya. Teman-teman bisa copy yang ini. Kemudian bisa dipindahkan ke primary NTP server. Sama yang kedua itu untuk secondary-nya 0 ini kita rubah menjadi 1. Nah, seperti ini. Seperti tadi kita copy saja ya teman-teman. Itu kalau misalnya tidak mau langsung ya, misalnya warnanya merah atau tidak terkoneksi ke SNTP client. Oke, kita coba jam kita dan tanggalnya, ternyata sudah cocok. Kemudian nomor 2 sudah selesai, kita kerjakan. Teman-teman selanjutnya bisa ke nomor 8 dan nomor 9 ya teman-teman. Nomor 8 dan nomor 9 ya, sambil dibaca-baca, sambil dipahami. Melalui menu firewall, kemudian filter, ditambahkan ya tadi teman-teman. Di sini kita input SRC, kita isi dengan ini 192 168 100.2 sampai 192.168 100.50. Ini tidak dapat ping ke router ya teman-teman ya. Nah, ini routernya kita pakai 1.10 ya teman-teman. Atau teman-teman bisa isikan 100.1 ya teman-teman. Kemudian setelah ini teman-teman protokol isi dengan ICMP action, rubah menjadi drop. Klik apply, oke. Selanjutnya kita tes terlebih dahulu. Ini IP titik 100, berarti ini harusnya connect ya teman-teman ke router ya teman-teman. Ya, ternyata masih connect ya, karena yang kita atur adalah IP 2 sampai dengan 50. Kita coba ganti secara manual ya teman-teman. Di sini kita isi secara manual. Misalnya kita buat dengan 100.3. Kita coba ping ke router. Nah, kita kembalikan lagi. Nah, ini tandanya untuk soal nomor 8 ya teman-teman. Ini sudah selesai kita kerjakan. Kita tambahkan lagi untuk soal nomor 9 ya teman-teman. Sama seperti tadi,
hanya IP-nya yang diganti. 51 ke 100 tidak dapat ping ke jaringan wireless. Nah, kita tahu jaringan wireless kita 200.1. Teman-teman isikan saja 200.1. Protokol seperti tadi isi dengan ICMP, action rubah menjadi drop. Kita coba ping dari komputer ke jaringan wireless ya teman-teman, atau IP wirelessnya. IP wireless adalah 200.1. Oke ya, sudah berhasil ya, karena komputer kita IP-nya 100.100 ya tadi, tidak dapat ping ke client wireless. Ini ya teman-teman, jadi sudah benar untuk soal nomor 9. 8 dan 9 kita sudah selesaikan. Selanjutnya teman-teman ke nomor 10, masih di menu firewall, chain-nya, input, action-nya teman-teman pilih log. Kemudian log prefix-nya teman-teman bisa tulis seperti ini, simpan ke disk misalnya. Klik OK. Kemudian teman-teman bisa pergi ke menu logging ya, sistem logging. Ini masih actionnya kita rubah ke disk semuanya ya teman-teman. Kemudian kita cek melalui menu log. Nah, ini sudah buffernya ke disk ya teman-teman. Soal nomor 10 sudah selesai kita kerjakan. Selanjutnya teman-teman boleh mengerjakan IP hotspot. Kita buat hotspot ya teman-teman, melalui tab server, hotspot setup, kemudian hotspot interface-nya jangan lupa diganti. Ini next saja teman-teman. DNS name-nya teman-teman isi saja nama teman-teman, kemudian apapun, yang penting belum terhosting ya teman-teman. Ini. Dan selanjutnya di server profil kita klik use radius, kemudian klik OK. Dan user profil kita coba tambahkan satu user profil saja ya teman-teman. Nanti untuk membuat, kita akan mencoba untuk membuat akunnya sebanyak 20 akun secara random ya teman-teman. Ini kita buat saja namanya seperti ini. Oh ya, tadi ada yang tertinggal ya teman-teman. Klik server profil lagi, loginnya, cookiesnya kita hapus saja nih. Kemudian klik OK. Nah, yang selanjutnya teman-teman bisa atur web proxy terlebih dahulu. Kemudian cache administratornya teman-teman ganti nama peserta @sekolah.sch.id, nama peserta didik. @sekolah.sch.id. Kemudian teman-teman checklist cache on disk, klik apply dan akses. Tambahkan di sini kita mencoba mengerjakan soal nomor 16 dan 17 ya teman-teman. Kita tes terlebih dahulu. Website linux.org ini masih bisa terbuka ya teman-teman.
masih bisa terbuka. Kita akan mencoba blog linux.org. Nah, di sini teman-teman isikan DST portnya itu 80. Kemudian DST hostnya teman-teman isikan www.linux.org ya, karena kita akan mengeblok. Actionnya kita ganti menjadi deny ya. Oke. Selanjutnya kita tes kembali. Ya, ini sudah terblok ya teman-teman. Kemudian tambahkan kembali web aksesnya. Kita akan mencoba blok MP3 ya. Ini di bagian path. Ketikkan bintang MP3 titik MP3 bintang ya teman-teman. Klik deny, apply. Oke, tambahkan kemudian sama seperti tadi DST portnya klik 80. Path-nya adalah bintang MKV bintang, kemudian action deny, klik OK. Oke, selanjutnya klik OK ya di sini. Nah, teman-teman sudah tahap selanjutnya, yaitu di net, di tab general protokolnya atau chain-nya di stnat. Protokolnya teman-teman isi dengan 6 TCP, interface-nya WLAN hotspot. DST port ketinggalan, isi 80. Action, teman-teman rubah ke redirect to port 8080, klik OK. Nah, kita sudah menyelesaikan nomor 16 dan 17 sudah selesai. Kemudian kita tinggal menyelesaikan 2 soal lagi, membuat 20 user dan aktif jam 7 sampai dengan jam 16 untuk hotspotnya. Teman-teman bisa download aplikasi The Userman ya teman-teman, karena di MikroTik 941 tidak ada ya userman-nya. Teman-teman bisa lihat di video ini cara mengatur usernya ya secara random ya teman-teman, dengan menggunakan aplikasi The Userman. Nah, di sini kita buat 3 karakter saja, nggak usah banyak-banyak ya teman-teman. Kemudian ini siswa, kita buat di sini die. Kemudian ini teman-teman tarik ke bawah, karena harus diisi semua ya teman-teman. Number of usernya jangan lupa diisi sebanyak 20 ya teman-teman, 20 akun hotspot ya teman-teman. Ini komennya boleh diisi, boleh tidak ya. 20, harganya kita buat saja 5.000. Generate, maka secara otomatis akan terbuat user hotspot sebanyak 12. Nah, nanti ini bisa kita ujikan di HP kita ya teman-teman ya. Kita coba di MikroTiknya juga sudah terbuat 20 user. Oke, nanti kita akan coba satu
user ya untuk uji coba di HP kita. Nah, ini uji coba di HP. Nah, kita coba koneksikan ke Mikrotik yang kita punyai. Nah, ini sudah selesai nih, sudah aktif tandanya ya teman-teman. Berarti pengaturan kita sudah benar dan sudah terkoneksi antara HP dan Mikrotik, dan HP kita pun juga sudah terkoneksi ke internet ya teman-teman ya. Selanjutnya kita buat ini lagi satu soal lagi untuk menyelesaikan ujian kompetensi kita di nomor 15 ya teman-teman. Nomor 14 sudah kita buat atau sudah kita selesaikan. Nomor 15 teman-teman bisa close terlebih dahulu aplikasi userman, IP, kemudian firewall, fill rule-nya teman-teman klik general, chain-nya buat forward, kemudian source address-nya IP pada wireless ya teman-teman 200.1, berarti semuanya kita buat saja di sini 200.0, artinya semua IP yang melewati di network ini akan limit ya antara jam 4 sore sampai dengan jam 7 pagi. Artinya nanti jam 7 pagi sampai jam 4 sore atau jam 16 itu user hotspotnya bisa digunakan. Kalau sudah melebihi jam 16.00 atau jam 4 sore sampai dengan jam 7 pagi itu aplikasi atau user hotspotnya sudah tidak bisa terkoneksi ke internet. Nah, demikian kurang dan lebihnya pembahasan uji kompetensi paket soal keempat. Lebih dan kurang saya mohon maaf, semoga bermanfaat dan membantu. Mudah-mudahan ujian kompetensi kejuruan teknik komputer dan jaringan berjalan dengan aman, sukses, dan lancar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.